Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Akbar Sopian dengan NRP 15/2021-019. Di sini saya akan menjelaskan algoritma Caesar-Shipper. Kita akan menjabarkan beberapa terminologi dasar dalam dunia kriptografi. Terminologi atau istilah dasar pertama adalah message atau plain text, yang merupakan pesan yang akan dikirim, dan pesan ini harus dipercaya keamanannya sehingga penerima pesan ini adalah orang yang berhak menerimanya. Terminologi kedua adalah enkripsi. Enkripsi merupakan teknik untuk menyandikan pesan, sehingga pesan yang berada dalam perjalanan bukan merupakan pesan yang sama dengan awal yang ditulis. Lalu, pesan apakah yang berada dalam perjalanan? Pesan itu bernama ciphertext. Ciphertext adalah hasil dari sebuah enkripsi, dan pesan rahasia inilah yang tidak sama dengan pesan awal si pengirim pesan. Bagaimana penerima dapat membaca pesan utuh si pengirim? Dibutuhkanlah sebuah kunci atau key untuk mengungkapkan pesan rahasia tersebut. Kembali pada istilah kunci atau key, kunci digunakan dalam Caesar-Shipper harus sama antara pengirim pesan dengan penerima pesan yang digunakan dalam enkripsi dan dekripsi pesan. Sekarang kita berangkat ke langkah-langkah penyandian pesan dengan algoritma Caesar-Shipper. Baik, semuanya, di sini saya akan menjelaskan algoritmanya atau alur dari algoritma Caesar-Shipper menggunakan bahasa Python. Ini bisa dibilang gambaran sekilasnya lah, sebelum saya akan membuat program yang akan saya buat selanjutnya. Di sini sudah ada yang namanya message.lower. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu adalah untuk agar pesan yang dikirim atau yang kita tulis memiliki huruf kecil. Sengaja ya, di sini saya ingin mencoba untuk mengecilkan huruf-hurufnya. Jadi bisa dibilang agar dapat dikenali atau dapat dipahami oleh si pembaca. Oke. Lalu saya menggunakan for symbol in message, di dalamnya if symbol in letters. Fungsinya itu bisa dibilang sebagai bisa dibilang yang menambahkan sebagai sesuatu yang sebagai yang menambahkan indeks di alfabet juga di pesan yang kita akan kirim. Jadi FYI aja ya, for your information, message for symbol in message itu atau yang message yang di atas itu adalah karena kita membahas algoritma Caesar-Shipper. Nah, itu message itu untuk pesan yang akan kita kirim. Kalau letters itu agar kita memberikan perintah kepada algoritma, kepada komputer untuk membaca tulisan atau pesan yang akan kita tulis. Kira-kira seperti itu ya. Lalu ada yang namanya num letters.find symbol. Fungsinya untuk apa sih? Nah, sebenarnya fungsinya itu adalah sebagai bisa dibilang bentuk nilai yang di-input dari pesan yang akan kita kirim. Jadi bisa dibilang juga ini adalah sesuatu proses ya bisa dibilang ya, yang menjadi plain text
menjadi encrypt. Begitupun sebaliknya yang akan kita kirim. Jadi encrypt juga menjadi decrypt, tergantung pilihan yang akan kita pilih ya nanti ya. Lalu ada yang namanya if mode kurang dari 1 6 plus key. Jadi karena proses awal utamanya itu adalah encrypt. Nah, di sini saya akan mencoba proses untuk encryptnya itu apa ya? Maju ke depan. Jadi plus. Jadi bisa dibilang kalau saya ketik A, saya ingin membedakannya 2. Berarti dari A menjadi C. Kira-kira seperti itu ya. Jadi fungsinya itu adalah untuk memajukan atau menggeser huruf ke depan. Ini bisa dibilang fungsi untuk dari plain text menjadi encrypt ya, menjadi ciphertext. Nah, di sebelumnya juga ini ada yang namanya if. Sebenarnya if itu untuk apa sih? Nah, if itu digunakan untuk mengeksekusi kode apabila nilainya benar, maka bernilai benar berarti true. Apabila salah, maka false. Gitu. Jadi bisa dibilang untuk mengeksekusi kodenya ini benar atau salah gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Lanjut, kita akan masuk ke yang namanya elif. Nah, ya ini elif ya, kawan-kawan ya. Sebenarnya elif itu untuk apa sih? Nah, bisa dibilang elif itu adalah pengambilan keputusan. Jadi percabangan dari if ya, atau lanjutan dari if. Jadi bisa dibilang elif ini itu adalah apa ya? Bisa dibilang untuk mengeksekusi kali ya. Mengeksekusi, kan if itu bisa dibilang menginisialisasi, jadi kayak mengenal dulu ini teh kodenya benar atau salah gitu ya. Nah, elif ini biasanya keputusan lanjut untuk mengeksekusi atau bisa dibilang apa ya, mengeliminasi mungkin ya, mengeliminasi atau menyeleksi untuk beberapa kemungkinan. Nah, ini juga untuk menyeleksi beberapa kemungkinan yang dapat terjadi ya. Oke. Lalu di bawahnya itu ada yang namanya, jadi kan sudah saya jelaskan tadi ya, kalau karena yang mode kita gunakan di encrypt ini plus, berarti kan otomatis maju atau menggesernya maju ke depan atau menggeser hurufnya ke depan. Jadi kalau apabila saya ketik huruf A, saya ingin berubahin dua angka atau 2 huruf. Berarti output yang dihasilkan menjadi C. Begitu juga sebaliknya. Karena di encrypt saya menggunakan plus, di decrypt adalah bisa dibilang pengubahan kembali ke setelan pabrik. Jadi yang asalnya dari ciphertext atau kode-kode yang rumit menjadi plain text atau pesan yang aslinya yang kita kirim gitu ya. Jadi bisa dibilang ini adalah proses decryptnya. Yang di atas adalah proses encryptnya. Bisa dibilang menggeser huruf atau memundurkan huruf
ke belakang. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, di mana ada if, di situ ada elif. Di mana ada encrypt, di situ ada decrypt. Jadi, bisa dibilang itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini ada yang namanya LAN. Sebenarnya LAN ini untuk apa sih? Nah, sebenarnya LAN ini adalah fungsinya untuk mengidentifikasi dan mengetahui seberapa panjang jumlah item atau item atau huruf ya. Jadi bisa dibilang LAN ini kayak sehabis dieksekusi oleh elif kan pasti ada keluar hasilnya. Nah, sama si LAN ini diidentifikasi dulu nih. Ada berapa panjang sih hurufnya, ada berapa biji gitu ya, berapa biji ya. Ya itulah bisa dibilang. Ada berapa angka atau ada berapa huruf. Jadi bisa dibilang kalau ada A, B, C berarti diidentifikasi oleh LAN-nya ini ada 3 gitu maksudnya ya. Oke, lanjut. Sama if, di mana ada if, di situ ada elif. Terus saja seperti itu. Kita lanjut, ada yang namanya translated plus sama dengan letters num. Fungsinya apa sih? Nah, fungsinya ini bisa dibilang fungsinya adalah untuk menerjemahkan hasil yang sudah dieksekusi oleh program. Jadi bisa dibilang sehabis kita membuat algoritma ini, kita akan membuat program ya. Nah, bisa dibilang ini adalah sebuah program. Nah, fungsinya translated plus sama dengan letter ini adalah untuk menerjemahkan hasil yang sudah dieksekusi oleh program. Nah, bakal diterjemahin nih sama si program. Jadi sehabis diidentifikasi mungkin ya, nilainya benar atau salah, lalu akan diambil alih oleh elif untuk keputusan selanjutnya, mengeksekusi dan menyeleksi beberapa kemungkinan. Karena masih ada beberapa kemungkinan ya, masih belum fix. Nah, fungsi lain ini adalah mengidentifikasi. Sebenarnya ada berapa item sih? Sebenarnya ada berapa huruf sih? Nah, langsung diterjemahkan oleh yang namanya translated plus sama dengan letters. Bisa dibilang ini hasil akhirnya. Dan kita masuk ke hasil akhir, yaitu ada yang namanya print translated. Fungsinya bisa dibilang menampilkan hasil variabel yang telah dieksekusi oleh program. Jadi setelah yang ditranslate atau diterjemahkan hasil, jadi kalau udah di-encrypt, kan kita masukin nih plain text-nya, kayak contohnya itu kayak aku sayang ibu. Nah, di bawahnya ini pasti dieksekusi nih oleh program. Sebenarnya ini ada berapa identifikasi, ada berapa huruf, ada berapa item, terus ini benar atau enggak gitu ya. Lalu diterjemahkan oleh translated dan ditampilkan oleh print. Jadi saya kasih contoh ya. Kasih contoh gambarannya. Kalau saya bedakan satu, yang A menjadi B, yang K itu menjadi KL, dan U A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V. Nah, kira-kira seperti ini ya kawan-kawan ya. Baik, selanjutnya kita akan mengeksekusi atau membuat program menggunakan bahasa Python
juga menggunakan algoritma Cesar-Shipper. Sekian. Baik, di sini saya akan mencoba untuk membuat yang namanya algoritma Cesar-Shipper menggunakan bahasa Python dengan platform PyCharm. Oke. Langkah pertama kita akan melakukan print terlebih dahulu untuk menampilkan apa yang akan dilihat, apa yang akan dimunculkan saat nanti kita run code. Karena ini opsional, jadi kita akan menambahkan kata-katanya mau mode yang seperti apa. Oke. Selanjutnya, kita akan menggunakan print kembali untuk menentukan nih mau pilih mode 1 atau mau pilih mode 2. Nah, gitu. Mau jadi karena mode 1 itu enkripsi, jadi kita akan menggunakan menambahkan di sininya itu mau mengirim pesan atau mengirim pesan atau encrypt. Kalau mau ketik pencet 1 ya. Oke. Lalu karena ada dua opsi, karena opsi itu tidak akan 1 ya, tidak akan mungkin. Bisa 2 atau lebih. Kita hanya menggunakan 2 opsi saja ya. Yang satu mengirim, satu membuka. Mau membuka pesan atau descript. Kalau mau pencet 2 ya. Nah, ini udah ya perintah untuk apa yang akan ditampilkan nanti. Lalu kita akan menambahkan mode integer input kita akan menambahkan yang berada di atas ya. Mau mode yang seperti apa. Kenapa saya menggunakan integer? Karena untuk men-triggernya itu menggunakan angka ya. Jadi kan tadi saya sudah ketik mau pencet 1, kalau mau pencet 1 ya. Nah, yang ini nih sama yang ini. Jadi lebih simple, lebih praktis kalau bisa dibilang ya. Kita akan menambahkan key integer input ketikan pesan rahasiamu. Seperti yang kita ketahui, proses encrypt dan decrypt ini bisa dibilang decrypt adalah bisa dibilang pesan yang dirahasiakan gitu ya, menggunakan kode acak. Jadi sifatnya rahasia ya. Nih, bisa kamu kirim ke si doi, ke ibu ya. Siapa tahu ibu juga biar jadi teka-teki detektif yang handal gitu ya. Kan biasanya itu seorang cewek ya. Apalagi ibu itu kan wah begitu hebat lah ya. Mencari barang yang kita tidak ketemu aja pasti ketemu sama ibu ya. Pasti kalian semua pernah ngalamin ya. Lalu kita akan menambahkan yang namanya message input oh sorry yang namanya ini itu namanya message ya. Pantes kenapa kata saya itu kok rada-rada gimana gitu ya. Ini ketikan pesan rahasiamu. Yuk. Nah, sebelum message itu ada yang namanya sehabis mode itu kita key. Key itu bisa dibilang apa ya, untuk mengacaknya. Integer input input nah, karena proses encrypt itu di Cesar Shipper
kita bisa membedakan berapa huruf yang akan kita bedakan gitu ya. Jadi kalau Anda mengirim A untuk pesan rahasianya, kalau ingin dibedakan menjadi dua, bedakan hurufnya dua, berarti A itu akan berganti menjadi C gitu. Kira-kira seperti itu ya gambarannya. Mau dibedain, mau dibedain berapa huruf? Pilih yuk di antara 0 sampai 25 ya. Kenapa 25? Dikarenakan bisa dibilang huruf alfabet itu ada 26 ya. Namun di kriptografi A itu sebagai 0. Jadi bisa dibilang dari 26 mengurangi satu lah jadi 25 gitu ya total keseluruhan huruf alfabet. Nah, ini message-nya ketika pesan rahasia kita ya yang ingin dikirim. Lalu kita akan menambahkan yang namanya letters. Letters ini bisa dibilang apa ya? Untuk kita memberikan perintah agar komputer dan algoritma ininya bisa membaca pesan rahasia yang kita ketik gitu ya. Karena kan saya ingin menggunakan huruf kecil dan besar gitu ya. Jadi hurufnya itu kombinasi. Jadi huruf kapital, sehabis huruf kapital kita akan mengetik yang namanya huruf yang kecil. Oke, kita mulai A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Lalu kita akan mengetik huruf yang kecil A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Oke ya, sudah ya. Lalu kita akan mengetik yang namanya translated. Kenapa translated? Karena huruf-huruf yang telah kita kirim tadi gitu ya bakal ditranslate oleh si algoritmanya, oleh sistemnya gitu ya. Lalu kita akan mengetik namanya message dot lower. Nah, oh ya, sebagai info aja, saya ingin mencoba untuk menggunakan huruf kecil ya. Jadi pengaturan inputnya message dot lower. Oke, lanjut. Kita akan menggunakan simbol di pesan tersebut. Lalu kita akan menambahkan simbol juga di letters. Simbol. Oke, lanjut. Nah, ini karena kita menggunakan bahasa Python ya, perintah atau input yang dimasukkan itu atau mungkin cara kerjanya mungkin ya, cara kerjanya di bahasa Python itu menggunakan if dan elif. Sedangkan yang saya ketahui apabila menggunakan C++ menggunakan for dan kawan-kawannya. If mode B sama dengan 1, 6 plus sama dengan Q. Oke. Elif mode sama dengan 2, 6 min sama dengan Q. Oke, maksudnya ini itu apa? Nah, ini itu bisa dibilang prosesnya ya. Jadi apabila kita apa sih proses algoritmanya gitu. Cara perhitungan nanti si algoritma itu menghitungnya seperti apa sih? Nah, kira-kira seperti ini ya. Kita akan menambahkan if 6 sama dengan len letters
Oke, 6 min sama dengan len. Sorry ya, ini nggak boleh di spasi ya. Karena spasi di Python itu sangatlah krusial ya. Bisa mengganti bahkan mengubah apa yang telah kita bentuk. Elif 6 0. Oh ya, ini i-nya kebanyakan ya, maaf ya. Oke, 6 plus sama dengan len letters. Oke, lalu kita akan mentranslate-nya. Plus sama dengan letters 6. Oke, lalu di sini kita akan menggunakan else. Saya bilang kayak hampir closingan lah ya. Translated plus sama dengan symbol. Print translated. Kak, kenapa ini di beda-beda apa sih kayak posisi hurufnya dan lain sebagainya? Karena itu faktor yang menentukan apa ya bisa dibilang di Python itu. Jadi si apa ya bisa dibilang nggak boleh sama. Jadi kalau apabila kayak kita spasi aja pasti bakalan error. Nah, bisa dilihat ya di sini ya. For symbol in message. Nah, apabila ada if, di situ pasti ada elif. Di sini juga. Elif yang kita gunakan hanya ada dua ya, dua kali proses. Oke. Nah, yang di bawah ini dikhususkan untuk mentranslate-nya ya. Translate letters yang untuk yang agar bisa dibilang algoritmanya bisa mengenali apa yang kita ketik. Terus ini juga menggunakan simbol dan hasil akhirnya akan apa ya? Bisa dibilang kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, nah ini itu adalah hasil pertambahannya. Hasil yang akan dikeluarkannya. Oke, kita akan bakal coba ya. Akan coba run kode. Oke, mau mode yang seperti apa. Kita dikarenakan menggunakan integer. Di sini juga kan diberitahu ya, kalau mau pencet 1. Kalau mau pencet 2. Nah, karena kita ingin mengirim pesan ke si doi gitu ya, kita akan memencet angka 1. Oke. Mau dibedain berapa huruf? Pilih yuk di antara kok nolnya nggak kebaca ya? Oh, astagfirullah. Maafkan saya ya. Nolnya ya. Oke, kita ulang ya. Biar lebih perfect ya. Biar lebih perfect. Oke, play. Mau modelin seperti apa? Kita akan ingin mengirim pencet angka 1. Mau dibedain berapa huruf? 0 sampai 25. Karena kita mau ngebedainnya 2 deh, 2 ya. Oke. Nah, ketikkan pesan rahasiamu yuk. Nah, kita bakal mengetikkan pesan rahasia kita. Misalnya kita akan mengetik pesan rahasia itu ke si doi. Aku sayang kamu, aku gak bisa ninggalin kamu. Ini hanya sebagai tester saja ya. Oke, kita pencet enter dan hasilnya akan berbeda dari hasil plain text-nya. Dikarenakan, oke, ini kenapa ya? Line in 6 mode. Atau mungkin terlalu panjang kali ya. Oke. Kita coba lagi ya. Mau mode yang seperti apa? 1. Bedain berapa huruf? 2. Aku sayang. Line in 6 mode. Ini kenapa ya? Oh, astagfirullah. Maafkan saya ya. Karena sistem tidak akan bisa membaca dikarenakan input yang kita masukkan menggunakan integer. Harusnya jangan menggunakan integer. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, kita bakal mencobanya lagi. Oke. Bismillahirrohmanirrohim.
Mau modeling seperti apa? 1. Mau dibedain berapa huruf? Pilih yuk. Nah, saya ingin mencoba bedain 2. Aku sayang ibu. Contoh ya. Nah, kata-katanya sudah terenkripsi ya. Ini kita akan copy untuk membuktikan sebenarnya bakalan sama nggak sih apabila didekripsikan. Nah, mari kita coba. Oke, kita akan merun ya. Karena kita ingin membuka pesan atau mendekrip pesan, kita harus pencet angka 2. Karena opsinya itu ya. Mau dibedain berapa huruf? Dikarenakan tadi ngebedainnya 2 ya. Berarti 2. Nah, ketikkan pesan rahasiamu yuk. Nah, ini yang tadi setelah kita copy, lalu kita pencet enter. Nah, aku sayang ibu. Oke, mantap-mantap ya. Oke, mantap. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.